Selamat sore, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam syafaat malam di Gading Indah. Nah, Natal sudah makin mendekat ya, tanpa terasa tinggal minggu depan kita semua merayakan Natal. Mungkin ada banyak kegiatan yang sudah ada rencanakan. Barangkali family dinner atau jamuan makan Natal ya bersama dengan teman, sahabat, geng arisan, ya, geng reuni apapun ya seperti di tempat ini yang sangat nyaman tentunya untuk hal-hal seperti itu. Atau mungkin Anda sudah punya rencana liburan bersama keluarga, atau mungkin Anda ya seperti saya dan teman-teman yang banyak harus melakukan persiapan perayaan Natal di gereja ya. Dan tentu wajar, ini sebuah kesibukan rutin yang tahunan kita lakukan. Bahkan barangkali tahun ini agak spesial karena ini pertama kalinya setelah 3 tahun Natal harus kita rayakan dengan sejumlah pembatasan. Kali ini sudah lebih bebas ya, biarpun angka COVID sedang naik juga sih, tapi kelihatannya sudah dianggap sebagai bagian dari keseharian. Jadi Natal tahun ini tentu akan sangat meriah. Nah, di tengah segala kesibukan hingar-bingar Natal, saya mau mengingatkan kita semua tentang satu hal, dan itu pengingat itu akan saya ambil dari teks yang saya akan baca dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf ya, ketika dia mengetahui Maria tunangannya tengah mengandung dan Yusuf sedang bergumul apakah akan meneruskan proses pertunangan ini atau tidak. Dia katakan begini, malaikat Tuhan itu berkata pada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi 3 ayat ini 2 kali disebutkan nama atau nama yang diberikan untuk anak yang akan dilahirkan Maria. Yang pertama adalah Yesus. Yesus ini adalah nama dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian baru kita. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu digunakan kata Yehoshua atau Yesua atau Yosua yang dibentuk dari 2 kata, Yahweh, nama Allah, dan Sotso, menyelamatkan, keselamatan. Allah adalah penyelamat, Allah adalah keselamatan. Dan nama itu menyatakan siapa itu Yesus, yaitu dia yang akan menjadi keselamatan dari Allah untuk manusia, untuk dunia. Yang kedua adalah yang di ayat 23 dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel ini juga dari 2 kata. Ini dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin ada kata im dan el. Im itu artinya hadir, ada di dalam. El itu adalah sebutan lain untuk Allah. Jadi ini mengatakan Immanuel bukan Allah itu bukan cuma Allah yang jauh di sorga ya. Kalau dalam dunia teologi dikenal istilah Allah yang transenden, jauh ada di langit, di sorga, di atas sana, jauh dari manusia. Allah yang memandang ciptaannya dari kejauhan. Tapi ada yang kedua, yaitu Allah yang imanen, yang ada bersama dengan manusia. Itulah Immanuel, Allah yang beserta dengan manusia, Allah yang ada di antara manusia, dan itu yang kita yakini terjadi dalam sosok Yesus. Jika Allah bukan hanya ada di surga yang jauh, tapi Allah yang hadir, hidup, berbagi kehidupan bersama dengan manusia. Allah yang biarpun sih di kitab-kitab Injil tidak pernah disebutkan ya, tapi saya sangat yakin Allah di mana Allah yang tertawa bersama manusia. Ya, Yesus pasti pernah mungkin mulutnya bikin joke ini itu ya, jok-jok bapak-bapak atau jok remeh-temeh, Yesus ikut tertawa. Tapi juga Yesus yang menangis
ketika ia bertemu dengan Maria dan Marta yang baru kehilangan Lazarus, saudara mereka, dan Yesus yang melihat itu dikatakan hatinya terenyuh dan menangislah Yesus. Allah yang tidak jauh tapi dekat, berbagi suka, duka, tawa, tangis, berbagi kerapuhan hidup kita. Itulah yang kita rayakan dalam Natal. Allah yang hadir sebagai keselamatan buat kita semua dalam Yesus Kristus, dan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, kehidupan manusia dulu, sekarang, dan seterusnya. Kiranya dua hal ini tidak kita lupakan, saudara-saudara. Di tengah segala kesibukan Natal, di tengah segala kemeriahan, Christmas service, Christmas party, Christmas dinner, apapun itu, liburan, semua itu boleh. Tapi dua yang tadi jangan pernah kita lupakan. Natal adalah pengingat bahwa dalam Yesus Allah lah keselamatan kita. Dan dalam Yesus Allah hadir bersama dalam hidup kita. Selamat bersiap menyambut Natal. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di mana kami boleh menerima Yesus Kristus, Sang keselamatan dari-Mu. Yesus yang adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang tidak hanya duduk diam di sorga dalam keagungan, tetapi Allah yang mau hadir bersama dengan kami manusia berdosa, mau berbagi kehidupan ini. Allah yang mau merasakan suka, duka, tawa, tangis, kekuatan, kerapuhan manusia. Allah yang beserta kami selalu. Karena itu kami mohon agar kami boleh terus dimampukan mengingat kedua hal itu dan selalu menghayatinya sebagai berkat anugerah yang begitu besar. Di tengah segala kesibukan, kemeriahan Natal, biarlah kami tidak pernah melupakan kedua hal itu. Kami berdoa untuk perayaan Natal yang sudah mendekat. Kami berdoa untuk semua pihak yang sedang bersiap menyambutnya. Gereja-gereja yang sedang bersiap menyambut Natal, umat di berbagai tempat dunia yang tengah bersiap menyambut Natal, bahkan dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dalam situasi yang mungkin tidak ideal seperti konflik dan peperangan. Hadirkan damai dalam hati mereka, bahkan bekerjalah dalam segala pergumulan mereka. Saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat untuk boleh menjaga keadaan yang baik, tentram. Biarlah setiap orang boleh turut merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal. Biarlah kami juga sebagai gereja tidak hanya mementingkan diri kami, bahwa Natal hanya milik kami, karena sesungguhnya damai sukacita Natal adalah untuk dunia, karena Yesus Kristus hadir untuk menjadi juru selamat dunia. Berkati keluarga-keluarga kami dalam segala pergumulan mereka, khususnya mereka-mereka yang tidak bisa turut merayakan Natal bersama-sama di gereja karena segala keterbatasan, baik karena usia lanjut, karena sakit. Tetap berikan damai dan sukacita dalam kehidupan mereka. Serahkan diri kami, istirahat kami malam hari ini, semua hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.